dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dosen saya di sebelah kanan saya yang bernama Abah Abdi Lasani. Kemudian di sebelah Abah ada Noviani Melati Sukila. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sikap usil, apa untung dan ruginya. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut Abah, apakah bagaimana tanggapan jika orang yang usil, tentang orang yang usil, tapi dia hanya mengaku sebagai candaan? Apakah hal tersebut merupakan pembelaan atau pembenaran? Oke, sekaligus atau Aku mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi kepada orang yang merasa tersinggung dengan sikap usil dari orang lain? oke, sikap usil. Sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya, sikap usil itu apa sih? Karena dia biasa bentuknya bisa berupa nyinyir, ya. Bisa juga sikap usil itu berupa suatu tindakan, ngisengin orang, ya kan? Bisa juga berupa katakanlah tulisan yang menyindir orang lain gitu. Kalau usil biasanya seringkali biasa dianggap bercandaan biasanya sih, tapi tergantung sikap usil yang seperti apa yang kadang bisa membuat orang lain menjadi tersinggung. Itu mungkin agak beda ya dengan sikap nyinyir. Kalau nyinyir itu bisa dilandasi oleh sakit hati, iri dengki, ya. Terus juga bisa karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, tapi kemudian malah orang lain yang dia tidak duga sama sekali. Kan sikap usil bisa aja berupa satu tindakan, misalnya katakanlah misalnya baku. Kalau kita lihat dari TikTok itu sekarang suka ada ya, orang mau duduk terus bangkunya kemudian dipindahin, ya kan. Ada juga bercandaan yang seorang ibu yang sedang mengasuh anaknya, ya, tapi dijahilin sama teman-temannya. Misalnya ada temannya yang ngajak ngobrol itu sehingga menghadapnya ke sana berlawanan dengan anaknya. Ketika si ibu itu baru ke sana nggak merhatiin anak, terus anaknya diganti dengan katakanlah boneka monyet, boneka beruang, ya. Sehingga begitu si ibu itu selesai dengan orang yang sengaja dipasang untuk mancing, begitu dia balik katanya anaknya hilang, udah ganti dengan boneka gitu ya. Itu usil. Barangkali semua kita juga pernah ngusilin teman atau diusilin teman. Apa sih? Pernah diusilin teman juga? Lebih ke aku sih kayaknya ngusilin Oh, teman. iya, apa gimana? Ya jahil aja, kadang suka temennya lagi diam, terus akunya mancing malah ngusilin dia, kan jadinya dia kesel mungkin sama aku. Bentuk apa? Bentuknya apa? Kayak misalkan dia lagi diam nih Mbak, terus aku tiba-tiba kayak pengen gangguin dia nih, aku tarik rambutnya gitu. Jangan-jangan tidak yang pernah kena. Enggak, belum. Apa bentuknya tuh? Bentuk Apa namanya? Mungkin kamu juga pernah diusilin dong? enggak sih kalau Atau malah kamu yang ngusilin? kalau saya bentuk usil ke orang lain tuh beda. Misalkan dia naruh handphonenya sembarangan, jadi kadang saya umpetin dulu gitu. Oh iya. Kadang-kadang kalau lagi makan ya, saya juga kadang-kadang suka usil juga sama cucu. Ya, teman cucu lagi makan, baru ke sana piringnya saya piringin gitu. Jadi begitu dia ini nggak ada piringnya gitu kan. Cuma gitu. Sepanjang itu bercanda dan kemudian nggak ada niat untuk ini sih, biasanya teman nggak ada marah. Tapi tergantung juga sih, tergantung bagaimana suasana dia punya hati. Kalau dia juga lagi kesel, terus kemudian kamu usilin ya biasanya ya, tapi nggak marah-marah banget sih. Pernah nggak ada marah gara-gara kamu usilin? Siapa sih Heni? Iya, Heni sama Pina, maaf ya Heni Pina. Marah-marah gimana dia? Ya ngebales sih dia, cuman karena emang udah keseringan mungkin ya, jadi kayak mereka cuman gitu doang. Oh, Kayak bakalan nafas gitu kan, udah biasa. Biasa ya, Ya. sering diusilin. Maaf ya Pina. Terus kalau kamu Kalau aku pernah nggak ngusilin orang terus orang itu mahal? Maaf aja mahal. Mana? Oke. enggak sih, paling yang handphone itu, tapi nangis. Tapi maksud itu bukan buat
usil, tapi biar dia nggak ceroboh lagi naruh handphone itu sembarangan gitu. Oke, berarti usil itu sebenarnya tergantung konteksnya ya. Konteksnya kalau cuma bercanda mungkin tidak jadi masalah, asal memang situasinya mendukung. Banyak juga gara-gara sikap usil tapi situasinya nggak tepat, kemudian orang yang diajak bercanda itu kemudian marah ya, karena mungkin dianggapnya kita usilin dia tidak tepat waktu. Situasinya dia lagi galau, dia lagi pusing, dia lagi apa gitu. Nah, kalau kita larikan ke dunia nyata secara politik, sikap usil itu banyak sekali ya. Misalnya dulu ya Pak Jokowi itu nikahin anaknya ya, baik itu Gibran maupun yang kedua namanya anaknya siapa? Kahiyang, Kahiyang Ayu, atau yang ketiga Kaisang. Itu ada di antara lawan-lawan politiknya yang selalu usil. Katakanlah misalnya karena beliau itu adalah seorang presiden gitu ya, seolah-olah beliau itu melakukan pesta pernikahannya pakai uang negara gitu, diusilin lah. Padahal pelaksanaan dia punya pestanya sendiri, mungkin kan di rumahnya sendiri, tapi dia punya galeri, bukan galeri apa tuh, ada punya gedung pertemuan gitu, jadi Solo itu. Nah, diusilin lah sama lawan-lawan politik yang mungkin mau gitu. Tapi untungnya Pak Jokowi kan nggak pernah peduli dengan omongan orang macam-macam ya. Nah, bahkan sampai sekarang aja diusilin misalnya masalah apa, misalnya ijazahnya, ya kan? Orang usil ngotak-ngotik ijazahnya Pak Jokowi katanya palsu. Padahal kan cara logika beliau itu sudah melalui berbagai macam tahap. Misalnya pemilihan waktu di wali kota kan 2 kali terpilih. Nah, terus kemudian jadi calon gubernur, ya kemudian jadi presiden. Kan otomatis pada waktu pemilihan itu ada tim screening. Kita menerima lamaran kerjaan aja walaupun di swasta tetap aja ditanya kok keasliannya. Paling tidak kan ijazah kita itu diminta banyak, legalisirnya kan paling tidak. Bahkan kalau di swasta itu seringkali ijazah kita ditahan kan. Ya, ini udah kerja kan? Udah, ijazah ditahan nggak? Enggak, cuma dikasih lihat aja. Iya. Ada yang perusahaan yang ijazahnya sampai ditahan. Ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat ya, kembali ke kasus Pak Jokowi, yang mencalonkan siapa? PDIP kan, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali kan backupnya partai PDIP, ya kan? Berarti di samping KPU, Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilihan, juga ada pihak yang mencalonkan, yaitu partai yang mencalonkan beliau, ya kan? Apakah semuanya itu pada nggak tahu, tidak melakukan screening? Ya, PDIP untuk nyalonin siapa, nyalonin Jokowi, apakah dia nggak lihat-lihat dulu? Apa dia punya ijazah asli atau palsu? Pasti kan screening di internal dulu, lalu kemudian calonin ke KPU udah pasti juga melakukan yang screening juga. 2 kali di wali kota, 1 kali di gubernur DKI, 2 kali di presiden. Apa ya sih mungkin sampai berapa tahun tuh, 5 kali 2, 10, 25 tahun. Taruhlah yang menjadi gubernur nggak sampai selesai. Kalau nggak salah cuma 2 tahun. Berarti kan 22 tahun orang nggak ngeh gitu istilah kasarnya, bahwa itu ijazah palsu. Nah itu bentuk usil. Usil untuk apa? Untuk mengganggu, supaya apa, orang jadi hilang kepercayaan, dianggapnya presiden pembohong kan gitu kan. Banyak lagi yang lain yang sikap-sikap usil. Kalau katakanlah di tingkat apa ya, kalau misalnya kita lihat artis, ada nggak kamu lihat artis yang suka usil sama orang lain? Fadil Jaidi nggak sih? Coba? Fadil Jaidi dia suka musilin. Musilinnya gimana? Musilin bapaknya sih dia. Bisa Apa bentuk usil? bercandaan. Oh, Lebih ke bercandaan. Saya gimana? Misalkan Endorse. iya dia sering endorse, tapi endorse-nya ini nggak masuk akal gitu. Misalkan harusnya bapaknya kan
dikasih kemeja gitu. Jadi kadang endorse-nya daster atau apa gitu loh. Yang berbau wanita, padahal bapaknya nih kan laki-laki Iya, gitu. iya. Oh. Jadi diusilin kayak disuruh. Kira-kira pakai bapaknya gimana reaksinya? Tapi bapaknya Kesel, kayak tapi kesel iya. tapi harus ngikutin anaknya nih, Iya, karena ini karena itu dibayar sebuah juga. keharusan gitu. Tapi bapaknya nggak marah. 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 Jahil berarti ya anaknya ya. Iya, jauh Dan banget. itu sering lagi. Iya. Jadi sama juga di politik juga begitu, orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu sebenarnya dia tahu lah, masuk akal lah. Nggak usah dia yang katakan orang-orang pintar. Ya, masa kita aja kan bisa nalar kan, bisa apa masuk logika apa iya sih masa presiden sampai nggak ketahuan ijazahnya palsu. Yang lucunya lagi kan begitu UGM juga sudah mengklarifikasi, rektornya sudah mengklarifikasi, dekannya mengklarifikasi, bahkan teman-teman seangkatannya mengklarifikasi, tapi tetap orang itu ngotot palsu, kan lucu jadinya. Karena bukan itu tembakan sebenarnya, hanya untuk exercise. Kayak kamu nih sekelas misalnya, begitu lulus kemudian ada yang meragukan ijazahnya Opi, ya terus kemudian Pak Rektor udah bilang enggak, emang dia ngurus apa anak UNES tahun sekian atau tahun sekian. Ya, dekan juga udah bilang begitu, bahkan teman-teman sekelas kamu bilang begitu. Tapi ada orang yang tetap ngotot enggak, dia bukan mahasiswa, ijazahnya palsu. Logikanya di mana gitu? Terus kemudian alasannya apa dia bisa menuduh seperti itu? Dia menuntut Opi, kamu palsu ijazahnya, coba buktiin. Ya kira-kira mau nggak kamu buktiin? Itu kan udah terpampang jelas ya, ijazah udah ada, terus dekan-dekan udah pada bilang, rektor udah sampai turun tangan gitu. Tapi tetap nggak mau mereka, tetap menuduh kamu ijazahnya palsu. Tutup Gimana? kuping. Hah? Iya, Cukup masa bodoh aja. iya. Ya kalau tingkat kita sih masa bodoh ya, tapi kalau tingkat apa namanya kelas Jokowi kan perbuatan seperti itu akan apa ya, fitnah yang berbahaya ya kan. Nah, pasti nanti kan menyangkut bahwa kalau misalnya terbukti ijazahnya apa benar-benar palsu, itu kan keabsahan dia jadi presiden katanya, ya kan? Berarti dia jadi presiden nggak sah kalau berdasarkan penipuan. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal, nggak mungkin itu seperti itu. Banyak sekali ya sikap-sikap usil, ada yang hanya bercanda ya, kemudian tidak membahayakan, hanya sifatnya joke saja, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau sifatnya itu dan pada skalanya itu luar biasa, skalanya tinggi, seperti menuduh presiden, menuduh para menteri, itu tentu berimbasnya ke politik, berimbasnya ke masalah hukum, nggak bisa sembarang kayak gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menghindari orang-orang yang suka usil? Ya kalau usil cuma bercanda seperti Obi suka ngerjain temen yang sifatnya apa, hanya penyegaran saja supaya ada pembuka suasana. Kadang-kadang kan yang paling apa ringan aja tuh, kita muncul dari sebelah kanan tapi toelnya sebelah kiri. Iya. Itu yang paling umum itu ya kan, saya sering melakukan itu. Kita ada di sebelah kanan, toel kan gitu, kita di sini, kalau bisa dari sini. Itu sih orang nggak marah, usul biasa itu. Tapi kalau sudah berlebihan misalnya menuju ke hal yang privacy, yang misalnya nanyain pacar kamu siapa, terus baru-baru luasin begini, sehingga kamu merasa tersinggung, kan akibatnya bisa membuat persahabatan menjadi terganggu, ya bisa jadi marah. Gimana Dinda? Menurut kamu menghindari orang yang usil kayak Opi gimana? Nggak usah temenin Opi gitu? Enggak juga sih. Kayak gimana? Iya. Kadang mungkin bisa diusilin balik gitu. Usilin balik? Iya. Kadang nasihatin juga. Gimana Opi? Kalau kamu sering usil si itu, Heri sama si itu, Nadine, mereka balas nggak? Ya itu yang Opi bilang. Jadi awal-awalnya emang dia ngebales lah gitu, karena emang kesel kan awal gitu. Tapi karena udah keseringan, jadinya dia kayak udah males Balesnya. meresponnya gitu loh. Jadinya cuma kayak menghela nafas doang, bukan lapang dada gitu. Jadi lanjut Itu lagi. biasanya kan kita lakukan kepada orang yang biasanya dekat sama kita ya. Iya. Mana berani saya ngusilin orang yang saya nggak kenal, itu kan bisa jadi berantem, ya kan? Tapi yang jelas kalau kembali ke kasusnya Pak Jokowi, mereka kan kalau dibilang nggak kenal pun berani-beranian, padahal resikonya sangat tinggi dan itu akan terancam penjara orang-orang itu, ya kan?
orang-orang yang baru datang seperti Rismon, Hasiholan, terus kemudian ada lagi seperti Dr. Tifa, Amin Rais, terus kemudian Rocky Gerung, kemudian banyak lagi yang lain yang selalu aja meributkan masalah ini keaslian ijazah Pak Jokowi, meskipun sudah ada klarifikasi dari rektor, dari dekan, dari teman seangkatan, tapi tetap ngotot itu palsu-palsu tanpa bisa membuktikan. Ya siap-siap aja. Karena apa? Karena sekarang kelihatannya Pak Jokowi udah kehilangan kesabaran, dia akan menuntut semua orang itu. Buru-buru itu orang itu pada ketakutan, ada yang bilang tolong jangan dibawa ke ranah hukum lah. Lucu giliran digituin, jangan dibawa ke ranah hukum. Terus ada yang bilang lagi, mari kita selesaikan secara silaturahmi. Kemana aja. Ya kan secara kekeluargaan. Kita tahu kan Pak Jokowi itu, saya sendiri nggak bisa sesabar dia, beneran. Selama jadi presiden katain macam-macam aja, nggak peduli dia. Jadi kembali lagi, kalau kita usil orang ya tentu pertama kita harus pastikan bahwa dia memang orang yang sudah kita kenal dekat ya. Kemudian kita sudah sering melakukan dan mungkin no problem gitu, mungkin bisa. Karena kalau usul yang seperti itu sifatnya kan penjagaan aja, semacam ice breaking aja, semacam ice breaking aja. Kita pasti nggak berani deh kalau sama orang yang nggak kita kenal. Cara menghindarinya ya berarti kita lihat dulu siapa kita ajak bercanda ya. Jadi pas kamu siapa yang serius misalnya, nggak berani kamu coba sendiri dia siapa yang serius yang sifatnya. Maksudnya? Hah? Nggak ada. Nggak ada sih. Semuanya nggak ada semua. Biasa aja Bang, makanya jadi kayaknya kalau di daily juga Biasa terima-terima aja deh kayaknya. Soalnya nggak ada yang mukanya serius banget gitu. Ya. Oke lah, jadi kembali ke situ tadi bahwa usil sebenarnya nggak terlalu berbahaya, tapi juga jangan terlalu nyerang pribadi lah istilahnya kita ya. Oke, sekali itu aja yang bisa kita diskusikan sedikit ya. Silakan ditutup. Baik sahabat Abah, itulah diskusi hari ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.